Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel YouTube Eko Sugi. Kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan latihan-latihan soal kita tentang untuk soal-soal persiapan UTBK Fisika ya. Nah, bagi teman-teman yang baru datang di channel YouTube ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan bagi yang sudah subscribe bisa like dan share channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja pembahasan kita kali ini tentang fisika tentang gerak. Baik, ini ada sebuah contoh soal ya, misalkan ada sebuah benda bergerak sepanjang sumbu X dengan bersamaan X sama dengan 2T pangkat 3 ditambah T ditambah 4. X dalam meter dan T dalam T. Kecepatan rata-rata. Nah, ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Di sini ya. Dari T sama dengan 0 sampai dengan T berarti adalah berapa. Nah, ini soal tidak terlalu susah ya. Kita tinggal mencari berapa nilai kecepatan rata-rata itu dari mana? Dari delta X perubahan posisi dibagi dengan waktu gitu. Nah, delta X-nya berapa? Kita cari X dikali sama dengan 0. Itu artinya 2 kali K 0 pangkat 3 sama dengan 0 ditambah dengan K sendiri adalah 0 ditambah dengan 4 sama dengan 4 meter. Nah, X ketika sama dengan 2, jadi 2 dikalikan dengan T pangkat 3, 2 pangkat 3 8. 2 kali 8 ditambah dengan T-nya adalah 2, ditambah dengan 4 sama dengan berapa? 16 tambah dengan 6 sama dengan 22 meter. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata tinggal kita cari selisihnya dari perpindahan ini, bagi dengan delta T. 22 dikurangi 4 dibagi dengan 2 kurangi 0. 18 bagi 2 sama dengan 9 meter per second. Jawabannya nanti. Jadi sangat mudah ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman di soal berikutnya. Nah, di sini contoh soalnya adalah sebuah mobil bergerak dengan laju awal 25 meter per second. V0-nya sama dengan 25 meter per second. Diperlambat sehingga setelah 5 detik berhenti. Nah, artinya berhenti. Ingat-ingat ya, ada kata-kata berhenti. Ingat-ingat, kalau ada kata-kata berhenti, itu artinya dia memiliki kecepatan sama dengan 0 meter per second. Kapan? Setelah T sama dengan 5 detik. Gitu. Nah, jarak yang ditempuh mobil dalam waktu tersebut adalah, yang ditanyakan adalah berapa nilai jaraknya atau S. Kalau seperti ini kita mudah ya, kita ketahui informasi tentang V0 sama V akhirnya berapa sama waktunya 5 detik. Nah, paling mudahnya kita cari dulu berapa nilai kecepatan rata-ratanya dulu, average-nya dulu ya. Ini sama dengan VT ditambah dengan V0 dibagi dengan 2. 25 ditambah 0 dibagi dengan 2. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan 12,5 meter per second. Nah, untuk cari jarak itu tinggal kita kalikan kecepatan rata-rata dikalikan dengan waktu. Nah, kecepatan rata-rata kan 12,5 tuh, ya kan 12,5 dikalikan dengan waktunya. Waktunya berapa? 5 detik. Sehingga kita dapatkan 62,5 meter. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini di fisika, pertama adalah teman-teman harus tahu dulu terlebih dahulu apa ya, informasi apa yang diberikan di dalam soal. Kemudian yang ditanyakan apa. Nah, baru setelah itu teman-teman baru berpikir persamaan yang mana yang bisa kita pakai. Karena nggak semua persamaan bisa kita gunakan. Ya, oke. Karena ini materi tentang GLBB ya, diingat-ingat teman-teman. Oke, next. Nah, di sini ada suatu soal, seorang masinis diharuskan mengerem dengan perlambatan 10 meter per second kuadrat. Perlambatan mengerem, artinya dia perlambatan yang negatif. Ya. Mengerem itu kan percepatan, tetapi dia nilainya negatif, 10 meter per second kuadrat. Sehingga lokomotifnya tepat berhenti di depan kantor kepala stasiun. Jika mula-mula kereta berjalan dengan kecepatan 20 meter per second, jika mula-mula kecepatan, berarti artinya V0, sama dengan 20 meter per second. Nah, kalau V0-nya 20 meter per second, berapa nilai kecepatan akhirnya? Nah, di sini karena diharuskan berhenti, artinya dia VT-nya harus sama dengan 0. Karena kan harus berhenti, ya kan? VT berarti harus 0. Nah, yang ditanyakan pada jarak berapa masinis ini harus ambil rem tersebut. Di dalam GLBB kita punya dua persamaan ya, ada S sama dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. Nah, karena di dalam soal tidak diberikan
informasi tentang waktu, kita nggak perlu pakai persamaan ini, gitu kan. Langsung pakai yang ini saja, gitu. Jadi VT kuadrat berapa? 0 kuadrat, 0. V0 kuadrat berapa? 20 kuadrat, 400. Tambah 2, AA-nya berapa? Minus 10. Ya, karena perlambatan dikalikan dengan S. Nah, ini sama dengan 400 ditambah dengan minus 20 S. Sehingga 20 S sama dengan 400. S-nya berapa? 20 meter. Jawaban yang betul adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, di dalam soal ini, besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per second menjadi 15 meter per second setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa. Nah, ini artinya ada tiga posisi. Posisi yang pertama, ini ketika dia di A misalkan dengan kecepatan 30 meter per second. Yang kedua adalah ketika di B, kecepatannya 15 meter per second. Kemudian yang ketiga di C, ketika dia kecepatannya 0 meter per second. Nah, gitu ya. Nah, AB itu jaraknya ada 75 meter. Nah, BC itu berapa? Ditanyakan ini berapa. Oke. Nah, sekarang kita fokus pada satu track terlebih dahulu ya, antara AB atau BC. Kita cari AB-nya terlebih dahulu untuk apa? Untuk mencari perlambatannya, gitu kan. Perlambatan dari AB kita bisa cari dengan persamaan berikut. Kita punya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2S, ya kan? VT kuadrat berapa? VT di sini kecepatan di B ya 15 kuadrat sama dengan V0-nya berapa? 30 kuadrat ditambah dengan 2 kali A dikali S-nya berapa? 75. Ini 225 sama dengan 900 ya, ditambah 150A. Kita bagi dengan 15. Ini 15, 225 bagi 15, 900 bagi 15 adalah 60, 150 bagi 15, 10A. Oke. Nah, kita pindah ruas 15 kurangi 60 sama dengan 10A. Minus 45 sama dengan 10A. Sehingga A sama dengan minus 45 dibagi dengan 10. A-nya sama dengan minus 4,5 meter per second kuadrat. Itu yang AB. Ya. Dari AB kita melaju ke BC. Untuk BC, kita yang ditanyakan adalah jaraknya. Ya kan? Ya, sama seperti tadi, kita menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2AS. VT-nya berapa? VT-nya 0, karena di C sama dengan 0 kecepatannya ya. Nah, V0-nya dari mana? V0 dari B, bukan dari A ya. Sekarang dari B. 15 kuadrat ditambah dengan 2. Percepatannya berapa? Minus 4,5. Dan dia melambat. S-nya ditanyakan. Jadi 0 sama dengan 225 minus berapa? 9S. Ada 9S sama dengan 225. S-nya berapa? 25 meter. Jadi PC itu 25 meter. Siapa yang C? Lanjut untuk soal berikutnya. Nah, di dalam soal ini, sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per second kuadrat. Nah, percepatan kereta adalah 2 meter per second kuadrat. Ini bagi A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Selama 10 second, P-nya 10 second. Dari keadaan diam, artinya V0 sama dengan 0 meter per second. Lalu dia berlambat dengan perlambatan 4 meter per second. Itu. Nah, kemudian dia melambat minus 4 meter per second kuadrat. Sampai dia berhenti. Artinya VT-nya sama dengan 0. Oke. Nah, jarak total yang ditempuh kereta tersebut adalah, nah ini sama seperti soal sebelumnya. Ada tiga posisinya. Ini A, ini B ya. Ini dan C. Nah, di A ini awal-awal dia 0 meter per second. Kita nggak tahu ini berapa di B kecepatannya. Di C juga 0 meter per second. Di A antara AB, maaf ya, AB itu dia memiliki percepatan berapa? A-nya sama dengan 2 meter per second.
kuadrat. T-nya berapa? T-nya 10 second. Nah, di B dia mengalami perlambatan dengan kecepatan minus 4 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah S total. A plus AB tambah BC. Gitu kan. Nah, di sini kita bisa mencari gini. Kita bisa mencari terlebih dahulu misalkan kecepatan dp berapa. Nah, dari untuk kasus AB, ya AB dulu ya. VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. VT-nya berapa ditanyakan? Nah, V0-nya 0, ditambah A-nya berapa? 2. Ini 2 kan. Dikalikan 10 second. Berarti artinya VT sama dengan 20 meter per second. Nah, kemudian kita setelah itu bisa kita cari berapa jarak AB. Jarak AB itu kita bisa cari dari persamaan ini. SAB ya. SAB sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi SAB adalah V0 yang 0 kalikan T berapapun juga sama dengan 0 ditambah dengan setengah A-nya berapa? 2, T-nya 10 kuadrat. Jadi 100 meter. Nah, untuk BC, kita kan nggak tahu. Yang di BC kita hanya tahu percepatan sama kecepatan. Jadi kita nggak pakai persamaan SAB. Jadi dari persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2S. Nah, VT kuadrat ketika DC sama VT-nya sama dengan 0. Kuadrat 0. Nah, V0-nya berapa? V0 dari sini 20. Ya kan? VT di sini ini adalah VP ya di sini ya. 20 meter per second. Jadi ini adalah 20 kuadrat ditambah dengan 2 kalikan dengan minus 4 kalikan dengan S. 0 sama dengan 400 minus 8. 8S. 8S sama dengan 400. S-nya berapa? 400 bagi 8 sama dengan 50 meter. Nah, jaraknya berarti 100 meter ditambah dengan 50 meter. 150 meter. Jawabannya yang C. Oke. Oke, teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini tentang pembahasan beberapa contoh latihan soal untuk persiapan UTBK Fisika ya di tahun 2021 ini. Semoga saja nanti kalian ketika SBMPTN bisa diberikan kemudahan kelancaran dan bisa mendapatkan univ dan jurusan yang memang kalian harapkan. Ya, tetap semangat, belajar dengan tekun, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Eko Sugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.